Shalom kekasih Kristus. Kita dalam menjalani kehidupan tanpa terasa mengikuti keinginan-keinginan di mana melalui keinginan tersebut kita sudah terikat dan hal tersebut sulit untuk terlepasnya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak agar kita semua lebih mengasihi Tuhan sehingga kita dapat terlepas dari kasih akan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami mendapat kembali kesempatan yang indah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicara kepada hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan mendewasakan kehidupan rohani kami, di mana kami semakin hari semakin terus tertanam di dalam Engkau, semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam tindak tanduk seperti yang Engkau kehendaki, yaitu semakin mengasihi Engkau. Tuhan, tuntun kami untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Dengan sikap inilah kami semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Dan Engkau semakin mengarahkan kehidupan kami supaya kami tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tuhan, sungguh inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melepaskan ikatan duniawi. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, demikian firman-Nya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kekasih, kita tahu bahwa semua yang namanya manusia pasti memiliki keinginan. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang berpribadi. Kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, memiliki keinginan untuk diri sendiri tidak keliru, bahkan tidak terelakkan. Yang sering menjadi masalah adalah objek dan motivasi dari keinginan tersebut. Apa yang kita ingini? Mengapa kita mengingini itu? Seberapa besar kita menginginkannya? Jika yang kita ingini adalah keliru dan kita begitu menginginkannya, kita sedang membawa diri kita ke dalam bahaya. Hati mengalahkan akal budi. Hawa nafsu menabrak segala sesuatu. Konsekuensi seperti ini muncul karena banyak orang bukan hanya membiarkan, tetapi juga menyuburkan berbagai macam keinginan. Mereka bukan hanya tidak mewaspadai setiap keinginan, tetapi justru melayani keinginan-keinginan itu. Dalam mengikuti keinginan ada moto yang populer, ikuti saja apa kata hatimu. Mereka lupa bahwa hati kita sudah tercemar oleh dosa. Hati yang tercemar seringkali memunculkan keinginan dan tindakan yang tidak benar, sebagaimana tertulis dalam Matius 15 ayat 19. Tugas kita bukan memenuhi apa saja yang hati kita inginkan, melainkan menguji apa yang hati kita inginkan. Apakah itu merupakan hal yang benar? Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kebenaran Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati mudah terpengaruh, dan bila sudah terpengaruh, maka akan sulit untuk melepaskannya. Hati perlu dijaga, karena apabila hati kita tercemar, tercemarlah seluruh hidup. Saat seluruh hidup sudah tercemar, maka tidak akan memunculkan kehidupan. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan agar membawa dan menjalani hidup, sehingga kita terlepas dari ikatan dunia, karena kita bukan berasal dari dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kekasih Kristus, kita sebagai orang percaya seringkali Tuhan mengingatkan kepada kita agar dalam menjalani kehidupan ini supaya melepaskan ikatan-ikatan duniawi dengan berikat pinggangkan kebenaran.
Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita dalam menjalani kehidupan penuh dengan kewaspadaan. Dalam Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah sebagai umat Tuhan selalu siap siaga dengan iman yang teguh dan firman Tuhan tetap menyala dalam hati sehingga keyakinan dan iman kita tidak tergoyahkan. Demikian juga hendaknya kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya jika tuannya yaitu Tuhan datang dan mengetok pintu hati, maka kita dapat segera membukakan pintu hati bagi Tuhan. Kekasih, ketika hidup pengiringan kita pada Tuhan terlepas dari ikatan dunia, maka hidup pengiringan kita dalam Tuhan akan memiliki hidup kerohanian yang dapat berjaga-jaga senantiasa. Dalam Lukas 12 ayat 37 mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa berbahagialah para hamba yang didapati oleh tuannya tetap waspada dan berjaga-jaga ketika tuannya datang. Tuhan Yesus juga menuturkan bahwa sang tuan akan mengikatkan pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Lalu sang tuan akan datang melayani mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sini, tetapi dalam Lukas 12 ayat 38 mengatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila sang tuan datang pada tengah malam atau pada dini hari, kemudian mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Bahwa sang tuan akan berbahagia jika ia mendapati para hambanya selalu setia berjaga-jaga dan waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Kekasih Kristus, bila hidup rohani kita terlepas dari ikatan dunia, sudahkah kita semua secara pribadi dengan setia mengikat pinggang, menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia, dan menjaga pelita kita tetap menyala dengan kebenaran firman Tuhan, serta memiliki iman yang teguh dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Sudahkah kita secara pribadi waspada, berjaga-jaga dan bersiap siaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan waktu yang tiada diduga kapan akan terjadinya kedatangannya? Bila demikian, mari siapkan hati kita untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan dengan setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan. Jadi, hidup terlepas dari ikatan dunia akan membawa kehidupan kita menjadi semakin indah bersama Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana kerohanian kami semakin terus didewasakan. Juga melalui firman inilah kami juga semakin tertanam di dalam Engkau, semakin haus akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu juga semakin menyadarkan kami untuk mengasihi Engkau, agar kami tidak hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, sebab hal tersebut bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan tentang hal ini. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk terus menjalani seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami buka hati dan pikiran kami, terus dibaharui Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami sungguh menjadi pribadi yang menyukakan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan kami. Biarlah itu menjadi proses yang membawa kedewasaan dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
like, share, dan subscribe.